Saudara, saya dihina, dicaci, dimaki, dipenjara, diteror, diancam berkali-kali. Saya keluar masuk penjara, berkali-kali diteror, diancam, difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Apakah saya berhenti berjuang? Tidak, saudara-saudara. Jangankan hanya di penjara atau diancam, demi bangsa, demi rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Ya. Butuh sama rakyat kalau ada mau. Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Tapi nanti kalau sudah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partainya, yang sejahtera politiknya, kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Betul. Kemarin ada polisi datang ke tempat saya, langsung busur-busur bilang, copot itu polisi itu. Kenapa harus dicopot? Karena itu polisi datangnya ke Habib arogan, Habib radikal, Habib yang anti pemerintah. Boleh, goblok. Harusnya polisi yang seperti itu yang dinaikin pangkat jabatannya, bukan dicopot, goblok. Itu baca Injil, azab siksa orang tuanya diangkat. Bagaimana kalau kita baca Quran dan kita kirimkan kepada orang tua kita yang telah wafat? Ibu-ibu, kalau harta, emas, intan, permata, uang kalian kunci rapat-rapat di dalam lemari kalian agar tidak dilihat orang. Kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang yang tidak punya kehormatan? Kadang bapak-bapak, ibu-ibu ini yang piara sapi, piara kambing, maghrib kambing sapinya belum balik dicari. Anak perempuannya 3 hari 3 malam nggak pulang-pulang, nggak dicari. Ada bagaimana kalian dengan orang tua? Makanya kalian para pejabat, saya tanya, jawab sama yang keras. Baju dinas yang mereka pakai para pejabat dari siapa? Kurang keras, dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Bangunan-bangunan yang mereka bangun dari siapa? Dari kami rakyat. Maka saya sampaikan, kalian jangan macam-macam dengan rakyat, karena hasil kalian dari keringat rakyat, darah rakyat. Di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Di atas presiden dan segala-galanya, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dibunuh, itu cita-cita saya. Sekarang kan banyak istilah pribumi, ya kan? Sekarang ada istilah pribumi sama imigran Yaman. Yang Habib dibilang imigran Yaman. Jadi Kiai sama Habib mau dipecah, mau diadu domba. Ini kelakuannya setan bukan? Kelakuannya iblis bukan? Diikuti bukan? Diikuti apa enggak? Diikuti bayangan. Diikuti bayangan. Jadi mereka tes DNA. Yang saya dapat, diduga mereka nanti bakal Habib yang Sunni tertolak DNA-nya, Habib yang Syiah masuk, nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya dapat itu. Makanya sering saya bilang, udah habaib kiai harus bersama. Kalau ada seperti biasanya, anggap aja itu makhluk-makhluk itu nggak ada, karena jumlah mereka sedikit. Ahlus sunnah wal jamaah aswaja, harga mati. Jaga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para asatid, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia yang baru saja menyampaikan nasihat yang luar biasa, Al-Habib Muhammad Ibn Hussein Al-Attaz. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah untuk meneruskan perjuangan datuk-datuknya dan menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh datuk-datuknya. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap pengurus Front Persaudaraan Islam Madura, khususnya Pamekasan, Kiai Aziz yang saya cintai, yang saya muliakan, ya, kemudian wabil khusus yang saya cinta, yang saya muliakan, keluarga besar almarhum Bapak Pusa bin Tahir. Ini bin Tahir apa bin Tohir? Oh, sebab kalau bin Tahir itu fam habaib itu. Habib bukan? Oh bukan, Tohir namanya, Tohir. Oh, kirain bin Tohir atau bin Semit. Andaikan garis keturunan nasab itu bisa diambil, saya mau kasih bin Semit saya, kalian Pak ambil makan tuh bin Semit tuh. Acara apa ini? Anak ini nggak tahu. Karena terlalu banyak jadwal, Anda nggak tahu kalau ada malam ini jadwal ceramah di Madura. Anda bangun tidur tadi, Habib Fadli datang, Beb, malam ini ada jadwal Madura. Hah? Yang benar, iya. Jadi Anda makanya nggak bawa. Anda kan biasa ceramah pakai jubah, iya kan? Pakai baju koko, pakai jubah. Ini enggak, Anda nggak bawa jubah, nggak bawa apa-apa, dadakan. Berangkat ke mana? Ke apa nama? Bandara. Udah gitu sebenarnya udah nggak dapat tiket pesawat. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan doa masyarakat Madura dapat dan bisa sampai di sini. Jadi anak nggak tahu ini acara apa? Acara apa ini? Acara hall. Kalau acara hall anak bahas hall. Nggak mungkin acara hall anda bahas jihad. Masa acara khitan, acara khitanan anda bahas jihad, kan nggak mungkin. Acara hall anda bahas hall, acara khitan anda bahas khitan. Nggak tahu ntar kalau nyambungnya ke perjuangan, ya wallahu a'lam itu. Itu kan urusan anak yang ceramah, nggak bisa diatur. Kalau mau atur ceramah jangan anak yang ceramah. Andaikan pejabat, polisi atau tentara atau pemerintah mau ngatur, nanti Habib Bahar ceramah, jangan bahas politik ya, jangan bahas pemerintah ya, jangan Bahar yang ceramah, kau duduk sini ceramah. Penceramah kok mau diatur-atur?
Kalau penceramah yang lain mungkin bisa diatur. Ada satu cerita, Habib Alwi Al-Attas dulu pernah bikin acara di alun-alun Bekasi. Alwi Al-Munawir bikin acara, Habib Alwi. Habib Alwi bisik, ini anak nih ya, dibisikin sama Habib Alwi. Habib Bahar, ceramahnya jangan keras-keras, Habib. Tadi polisi bilang kalau Habib ceramah keras-keras, Habib mau ditangkap. Jadi tolong ceramah jangan keras-keras. Udah tahu anak orangnya nggak bisa ditantang. Naik podium, belum assalamualaikum ini, belum assalamualaikum. Langsung ngomong, saudara-saudara, tadi Habib Alwi bisikin saya nggak boleh ceramah keras-keras. Katanya kalau saya ceramah keras, saya bakal ditangkap. Saya tantang, tangkap saya. Al-Muluk, Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali gal, beliau berkata, Al-Muluk hukamun 'alan nas. Sama-sama kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muluk qala qala telah berkata Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, Al-Muluk, para raja, para sultan, para pejabat, para pemerintah, hukamun, mereka bisa menghakimi, mereka bisa mengatur, mereka bisa membuat aturan alan nas, bagi rakyat, bagi manusia. Al ulama, adapun para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, orang-orang yang berilmu, hukamun, mereka bisa menghakimi, mereka yang membuat aturan, lil muluk, bagi para pejabat, bagi para raja, bagi para sultan. Kalau raja, kalau pejabat bisa ngatur rakyat, maka yang bisa ngatur pejabat adalah ulama. Nah, ini ulamanya kok yang mau diatur-atur sama pejabat, bagaimana? Kebalik ini dunia ini. Kemarin ada polisi datang ke tempat saya, langsung busur-busur bilang, copot itu polisi itu. Kenapa harus dicopot? Karena itu polisi datangnya ke Habib arogan, Habib radikal, Habib yang anti pemerintah. Boleh, goblok. Harusnya polisi yang seperti itu yang dinaikin pangkat jabatannya, bukan dicopot, goblok. Betul? Sebab kenapa? Khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebaik-baiknya RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, tentara, anggota dewan, sebaik-baiknya pejabat adalah pejabat yang datang kepada ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama alladzina ya'tunal umara, dan paling buruknya ulama, paling bejatnya ulama adalah ulama yang datang kepada para pejabat. Jadi seharusnya ulama yang datang ke pejabat, apa pejabat yang datang ke ulama? Iya, harusnya begitu. Makanya jangan sok-sokan mau ngatur-ngatur. Tuh kan belum bahas hol. Doa ya. Cong, engkau capek, Cong. Sedikit ya saya bahas hol ya, biar paham ya. Ya, akhir. Dengarkan baik-baik, khususnya ibu-ibu ini.
haul itu ya, haul itu punya 3 makna. Ada berapa makna? Yang pertama, haul secara lafaz ya, itu maknanya bisa diartikan sebagai sekeliling apa? Atau sekitar. Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, sekitarnya. Itu pakai huruf ha, waw, lam. Haul. Paham? Yang kedua, bisa diartikan daya, upaya, kekuatan. La haula wala quwwata, tidak ada daya, tidak ada upaya. Paham? Yang ketiga, haul artinya 1 tahun. Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, udah menjadi uruf, udah menjadi adah, udah menjadi adat istiadat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang ada di Indonesia. Apabila saudara kita, bapak, ibu kita ada yang meninggal, kakak, adik kita ada yang meninggal, paman, bibi kita ada yang meninggal, kakek, nenek kita ada yang meninggal, itu kita bikin acara tahlil dari hari pertama sampai hari ke-1 sampai 7 hari. Selesai kita bikin acara 40 hari selesai, bikin acara 100 hari selesai, bikin acara 360 atau yang disebut haul setiap tahun itu. Paham? Itu udah menjadi adat istiadat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi cuma di sini haul itu ada 2. Ada haulnya orang soleh, ada haulnya para wali, ada haulnya para aulia. Contoh di Jakarta, kita mulai dari Jakarta. Ada haul Habib Husain bin Abu Bakar Idrus Suar Batang. Ada haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ada haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Keramat Empang Bogor. Ada haul Habib Syekh Al-Atas Sukabumi. Kemudian ada haul Kampung Bandan Jawa Tengah. Di Solo ada haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Haul Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Haul Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi di Solo. Di Jogja haul Habib Ahmad Bafagi Tempel. Pekalongan haul Attas Habib Ahmad bin Ghalib Al-Attas. Ada haul Haddad di Tegal. Jawa Timur kita ambil dari Surabaya, ada haul Sunan Ampel, ada haul Boto Putih. Di Gresik ada haul Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf Gresik. Kemudian di Pasuruan ada haul Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Ada haul Habib Abdul Qadir As-Segaf, abahnya Habib Taufik. Kemudian di Bangil ada haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ada haul Habib Husain As-Segaf. Kemudian di Jember Tanggul ada haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Daerah Berani ada haul Habib Husain Al-Hamid Berani. Daerah Banyuwangi ada haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi. Itu para habaibnya, para kiai-kiainya. Di Pasuruan ada haul Kiai Abdul Hamid. Di Surabaya ada haul Kiai Asrori. Dulu saya waktu masih kecil, ketika abah saya di Surabaya, itu saya sering digendong-gendong sama Kiai Asrori dulu waktu saya masih kecil. Di Madura ada haul Kiai Khalil Bangkalan yang terkenal. Siapa yang nggak kenal beliau? Guru dari para guru. Di Jombang ada haul Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di Situbondo ada haul Kiai As'ad. Ada haul Kiai Haji Samsul Arifin. Dan masih banyak lagi acara-acara haul. Nah, acara haul seperti ini kita duduk di situ mendengarkan manakib, sejarah hidup, cerita bagaimana ilmu, amal, ibadah, akhlak, wara, khauf, perjuangan, amar ma'ruf, nahi mungkarnya, sohibul hol diceritakan agar apa? Agar kita bisa mengambil manfaat, mengambil intifa, mengambil pelajaran.
agar kita bisa menjadikan beliau-beliau sebagai teladan dan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cuma acara hall yang seperti itu beda dengan acara hall yang sekarang. Paham? Kalau haul sekarang ini Sohibul Bait mengundang kita duduk di sini. Untuk apa? Untuk mendoakan. Acara haul di sini, yakni kita kan mendoakan. Tadi baca Yasin nggak? Baca tahlil nggak? Tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat dibacakan kan? Yang dimana semua itu diniatkan, dihadiahkan untuk almarhum yang meninggal dunia atau yang kita hauli. Nah, kalau mau langsung mandar, marhaba Habib, marhaba. Kita doakan Habib Muhammad, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Beliau mau langsung. Ayo semuanya sholawat. Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Lanjut. Ini adalah bukti. Ini adalah bukti bahwasanya anak yang ditinggalkan oleh almarhum adalah anak yang soleh kalau laki-laki, kalau perempuan anak yang soleh. Loh, kok bisa Beb? Ya iyalah, anaknya ngundang kita, keluarganya yang ditinggalkan ngundang kita, duduk di sini, duduk berkumpul bersama ulama Sohibul Bait yang menjadi perantara. Kalian bisa bertatap wajah dengan saya, dengan Habib Muhammad, dengan para kiai-kiai di sini, dengan para ulama-ulama, menjadi wasilah, perantara kita bermuwajahah, bermuqabalah, menjadi perantara kita duduk sama-sama di sini membaca maulid, baca sholawat, baca yasin, baca tahlil. Ini kan bukti anak ditinggalkan anak yang soleh. Ini yang menjadi bukti bahwasanya anak ditinggalkan anak soleh, yang dimana anak tersebut mendoakan kedua orang tuanya, berbakti kepada bapakmu, berbakti kepada ibumu, bukan hanya semasa hidup saja. Wajib bagi kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tua kita telah tiada. Bagaimana cara berbaktinya? Cara berbakti ketika orang tua telah tiada dengan apa? Dengan mengirimkan doa bagi orang tua kita yang telah wafat dan meninggal dunia. Kan udah ada hadisnya jelas. Baca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam, apabila wafat manusia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya, illa min thalatha, kecuali 3 amal yang tidak akan pernah terputus. Shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Al ilmu yantafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa waladun saleh yad'ulah, dan anak soleh yang ia tinggalkan yang mendoakannya. Ini 3 amal yang tidak bakal terputus. Saya tanya, jawab bareng-bareng. Kalau kita mati, masih hidup kita sholat dalam kubur, bisa nggak kita sholat? Masih hidup kita puasa dalam kubur, bisa nggak kita puasa? Masih hidup kita zakat dalam kubur, bisa nggak kita zakat? Masih hidup kita haji dalam kubur, bisa nggak kita haji?
berarti amalnya yang nggak terputus apa? 3 amal tadi. Kalau kita masih hidup meninggalkan 3 amal tadi, tidak akan pernah terputus pahalanya sampai datangnya hari kiamat. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa lewat. Ketika Nabi Isa lewat, ada kuburan. Nabi Isa mendengar suara jeritan, suara siksaan di dalam kubur tersebut. Ketika Nabi Isa mendengar, Nabi Isa lewat, pulang, sampai di situ. Ketika lewatnya mendengar suara jeritan, pulangnya udah tidak ada jeritan, udah tidak ada teriakan, tidak ada siksaan. Nabi Isa bertanya, "Ya Allah, tadi aku lewat di sini, ini penghuni kubur sedang kau siksa, kau azab. Tapi ketika aku pulang lewat lagi, sudah hilang azabnya, berhenti siksanya. Ada apa ini?" Apa kata Allah? Itu ahli kubur orang fasik, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, makanya aku azab, makanya aku siksa. Akan tetapi ketika engkau sedang lewat, dia punya anak di rumah sedang membaca Injil, makanya aku angkat azab dan siksanya karena Injil yang dibaca oleh anak yang ia tinggalkan. Coba kalian bayangkan, itu baca Injil, azab siksa, orang tuanya diangkat. Bagaimana kalau kita baca Quran dan kita kirimkan kepada orang tua kita yang telah wafat? Tadi dibacakan Yasin, Rasulullah jelas-jelas bersabda tentang fadilah Yasin. Siapa orang yang baca Yasin kelak di akhirat, Allah persiapkan 99 istana, temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi, yang setiap satu istana ada 99 kamar, setiap satu kamar ada 99 ranjang, setiap satu ranjang ada 99 kasur, setiap satu kasur ada 99 bantal, setiap satu bantal ada 99.000 bidadari, yang dimana itu Allah persiapkan bagi orang suka membaca Yasin. Tadi kita baca Yasin, kita niatkan untuk almarhum, maka itulah yang Allah persiapkan bagi almarhum di akhirat nanti. Loh Beb, kok ada bidadarinya Beb? Ibu-ibu langsung protes. Bagaimana Beb kok ada bidadarinya? Terus nanti saya nggak ketemu dong sama suami saya. Ibu-ibu mau nanya gitu, nanya aja sama saya jawab nanti. Kalau ibu-ibu nggak nanya, saya nggak jawab. Mau nanya nggak? Ibu-ibu mau nanya nggak? Mau nanya nggak? Mau tahu jawabannya apa? Saya cerita, waktu sidang kemarin, hakim pernah nanya sama saya, Beb, di sorga ya itu kan banyak bidadari tuh. Emang andaikan kita sama istri kita masuk sorga, emang istri kita nggak cemburu kalau kita sama bidadari-bidadari yang lain? Masuk akal nggak pertanyaannya? Masuk akal nggak? Saya jawab, Pak Hakim, di sorga itu tidak ada hal, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada perkara-perkara apapun yang bisa memutuskan kenikmatan walaupun sedetik. Jadi nggak ada meludah, itu di sorga nggak ada. Buang ludah, bersin, ngedipin mata, kencing, buang air besar, kentut, itu nggak ada di sorga. Karena apa? Hal-hal itu memutuskan kenikmatan. Anak tanya, yang laki dulu, cemburu, rasa cemburu, itu memutuskan kenikmatan nggak? Memutuskan nggak? Ibu-ibu, cemburu memutuskan kenikmatan nggak? Enggak. Memutuskan nggak? Berarti di sorga ada cemburu nggak? Ada cemburu nggak? Nggak ada. Oh gitu Beb. Jadi jawabannya
Kita tetap sama istri kita, tapi tidak ada rasa cemburu di sor. Kenapa? Karena rasa cemburu bisa memutuskan kenikmatan. Orang yang kapi ya. Jadi kalau ada yang nanya, ya, kalau ada yang tanya, Kiai, ibu-ibu nanya ini, Kiai, gimana istri suami saya kawin lagi itu? Nanti saya nggak bisa ketemu. Oh, Neng, ajak takut. Nanti di akhirat tak ada rasa cemburu. Tak ada rasa cemburu. Paham? Nah, itu Allah persiapkan bagi yang membaca ya. Terus baca apa lagi tadi? Tahlil. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah benteng pertahananku. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka berarti dia telah masuk dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk dalam benteng pertahananku, faqad amana min adabi, maka sungguh itu orang telah aman dari azab dan siksaku. Tadi kita baca la ilaha illallah, almarhum aman dari azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagus nggak acara-acara seperti ini? Bagus nggak? Nah, kita sebagai anak perlu nggak bikin acara hall buat orang tua kita? Perlu nggak? Nah, sekarang saya tanya, kalian di sini para orang tua, nanti andaikan, saya doakan panjang umur, andaikan kalau udah mati, udah tua, wafat, meninggal, pengen nggak punya anak yang nanti kalau udah meninggal ngedoain tiap hari? Pengen nggak? Pengen nggak punya anak soleh? Pengen nggak punya anak yang alim? Ibu-ibu pengen nggak? Jangan ngarep kalian, jangan berharap pengen punya anak. Saya ngarep nanti kalau saya mati, anak saya bakal baca doa buat saya tiap sholat, baca Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas 3 kali, Muawwidzatain, bacain sholawat, tahlil, tasbih, takbir, tamjid. Nanti anak saya ngundang orang-orang, bikin acara hall buat saya. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau engkau masih hidup, tidak pernah mendidik anak-anakmu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kuncinya satu, kalau pengen punya anak yang nantinya anak itu bisa membahagiakan kita, menyelamatkan kita dengan doa-doanya, maka mumpung masih hidup, didik anak-anakmu dengan pendidikan Nabi besar Muhammad. Ini ibu-ibu zaman sekarang enggak? Ibu-ibu, kalian sebagai orang tua, kalian sebagai seorang ibu, kalian madrasatul ula, kalian madrasah pertama, guru pertama, muallimah, muaddibah, mudarrisah. Kalian seorang pendidik, guru, ustadz, kiai, sekolah pertama bagi putra-putrinya, bukan bapak. Tapi kalian sebagai seorang ibu, kalian adalah madrasah pertama bagi putra-putri kalian. Jadi ibarat kata perahu, anak kita itu penum, istri kita sebagai seorang ibu itu perahunya. Kalian sebagai suami adalah nahkodanya. Nah, saya tanya, celaka atau selamatnya penumpang tergantung kalau perahunya rusak, perahunya bocor, maka celakalah para penumpang. Rusak, bocor, celaka, atau bagusnya perahu tergantung dari makanya habis saya omelin ibu-ibu, saya mau omelin kalian bapak-bapak, karena kalian nahkodanya. Ibu-ibu dulu. Jadi ibu-ibu adalah apa? Madrasah pertama. Sebab waktu bapak dengan ibu terhadap anak lebih banyak mana? Ayo saya tanya, lebih banyak mana? Lebih banyak waktu bapak sama anak atau waktu ibu sama anak? Lebih banyak mana? Lebih banyak seorang ibu. Makanya ibu-ibu harus didik anak-anaknya dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Hadramut, para wali songo yang berasal dari Hadramut.
Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia. Yang kata Rasulullah, Yaman adalah tempatnya hikmah. Yaman tempatnya hikmah, tempatnya iman, tempatnya ilmu, khususnya Hadramut. Hadramut melahirkan ulama, melahirkan aulia. Kalian mau tahu di Hadramut itu di pasar, di pasar-pasar yang jualan-jualan di pasar, mereka nggak boleh, dilarang dagang di pasar kalau belum hatam 3 kali kitab Minhajut Thalibin Al-Imam An-Nawawi. Jadi yang dagang ikan asin, yang dagang sayuran, yang dagang gandum, itu udah hatam 3 kali kitab Minhaj. Itu pedagangnya. Bagaimana dengan ulamanya? Perempuan-perempuan di Hadramut seumur hidup cuma keluar rumah 3 kali. Istri kalian sehari 9 kali keluar rumah. Hadramut, wanita Hadramut setahun cuma pertama ketika mereka masih kecil, mereka keluar main-main sama bapaknya. Kedua, ketika mereka menikah, pindah dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka wafat, mati, dibawa dari rumahnya menuju kuburnya. Makanya jangan heran kenapa perempuan di Hadramut itu banyak yang waliyah, alimah. Sampai-sampai ada seorang wanita di Hadramut, famnya Al-Amudi, Syekhah Al-Amudi. Beliau mensyarahkan kitab Minhaj. Bayangin perempuan nyarain kitab Minhaj. Kalau ente pernah kan ada kan Nihayatul Muhtaj, itu kan salah Minhaj. Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Haytami, ya. Banyak para ulama-ulama yang mensyarahkan kitab Minhaj. Nah, ini perempuan nyarahin kitab Minhaj. Ini perempuan berasal dari Tarim, Hadramut, Yaman. Di akhir syarahnya dia memberikan ta'liq, memberikan komentar. Apa komentarnya? Komentarnya, tolong dikasih uzur, tolong kasih maaf, kata beliau, kalau ada kata-kata yang salah dalam penyarahan kitab ini. Kenapa? Karena saya menjelaskan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anak saya. Coba bayangkan, perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil nyarahin kitab. Nggak heran anak-anak kecil di Hadramut umur 10 tahun udah hafal kitab Minhaj, nggak usah heran. Kita jangankan Minhaj, Zubat aja Nabom nggak hafal. Iya kan? Nah makanya ibu-ibu itu kalian harus didik, kalian punya anak-anak, apalagi anak-anak perempuan, ya, apalagi anak-anak perempuan. Ini anak-anak perempuan zaman sekarang saya lihat, ya Allah, apalagi di kota-kota besar, perempuan di pinggir-pinggir jalan kayak gak punya harga diri. Di pinggir-pinggir jalan ciuman, mabok, dansa. Ada apa ini? Kemana kalian sebagai para orang tua? Yang paling banyak merayakan malam tahun baru, yang paling banyak merayakan hari Valentine, yang paling banyak merayakan hari-hari besar orang barat, hari-hari besar orang kafir, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abnaul muslimin wal muslimat, anak-anak Islam yang paling banyak merayakan itu. Saudara-saudara, saya tanya ibu-ibu, kalian kalau punya permata, emas, uang, intan, berlian, apakah bakal kalian taruh depan rumah? Kalian taruh di kamar kan? Kalian kunci rapat-rapat, iya kan? Saya tanya, ayo, istri kalian kalau punya uang, apakah ditaruh depan rumah atau dalam lemari? Kenapa? Tuh taruh di luar. Takut hilang, takut dirampok orang, takut diambil orang. Ibu-ibu, kalau harta, emas, intan, permata, uang kalian kunci rapat-rapat di dalam lemari kalian,
agar tidak dilihat orang. Kenapa anak-anak perempuan kalian umpar seperti binatang yang tidak punya kehormatan? Kadang bapak-bapak, ibu-ibu ini yang piara sapi, piara kambing, maghrib kambing sapinya belum balik dicari. Anak perempuannya 3 hari 3 malam nggak pulang-pulang, nggak dicari. Ada bagaimana kalian dengan orang tua? Jangan ini, jangan cuma ini ke ibu-ibunya. Kalian juga sebagai bapak-bapak. Saya tanya, kalian cari nafkah dari pagi, pergi pagi, pulang sore, untuk ngasih apa? Iya, ngasih nafkah apa? Ngasih apa? Ngasih makan. Ngasih makan beling apa ngasih makan nasi? Ngasih makan, nah. Kalau kewajiban kalian sebagai bapak, sebagai orang tua, cuma ngasih makan anak istri nasi, ngasih uang, ngasih makan, apa bedanya dengan binatang? Kalian belum bangun, burung udah bangun duluan nyari makan untuk anak-anaknya. Betul? Betul nggak? Kalau kewajiban kita sebagai orang tua hanya memberi makan jasmani anak-anak saja, apa bedanya dengan binatang? Ada yang lebih wajib. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kita. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Ilmu. Makanya taruh anak-anakmu di pondok pesantren, taruh anak-anakmu di sekolah-sekolah Kenapa nggak mau taruh anaknya di pesantren? Nggak mau, Bib. Saya mau anak saya sekolah umum, terus saya mau anak saya nanti kuliah. Kalau di pesantren nanti anak saya nggak dapat ijazah, atau nanti anak saya nggak dapat titel, nggak punya kerjaan, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Jangan suka banding-bandingkan pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam dengan sekolah-sekolah biasa. Jangan. Tapi kalau mau banding-bandingkan, ayo saya tanya semua masyarakat, dan jawab yang jujur, jawab yang keras. Jawab. Yang di luar sana, di luar maupun yang ada di sini, yang paling banyak ahli maksiat lulusan pesantren apa lulusan sekolah? Kurang keras. Saya datang jauh-jauh kemari, kalian capek dari maghrib, saya lebih capek, ngantuk 3 hari belum tidur, tapi tetap kalian lihat ada suara saya mengecil, ada. Kenapa kok kalian lemes begini ya? Jawab yang keras. Yang paling banyak ahli maksiat lulusan pesantren atau sekolah? Yang paling banyak jadi pelacur lulusan pesantren apa sekolah? Yang paling banyak jadi koruptor lulusan pesantren apa sekolah? Yang paling banyak jadi maling, perampok lulusan pesantren apa sekolah? Berarti mana lebih bejat? Mana lebih jahat? Anak SD udah tahu pacaran, SMP hamil, SMA lahiran dalam kelasnya, saudara-saudara. Betul? Betul? Makanya jangan banding-bandingin pondok pesantren. Masukkan anak-anak kalian ke sekolah-sekolah agama, ke pondok-pondok pesantren, agar mereka punya akhlak, punya adab, dan bisa bikin seperti ini nanti kalau kita telah wafat dan kita telah meninggal dunia. Paham ya? Ibu-ibu paham? Jadi kewajiban kalian apa sekarang? Bukan hanya memberi makan jasmani, tapi lebih wajib, lebih mendahulukan memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Yani alimuhum wa'adibuhum ad-din. Didik mereka, ajari mereka dengan pendidikan agama. Faham bapak-bapak? Faham ibu-ibu? Yang terakhir saya wasiatkan, saya sampaikan kepada kalian semua, sekali lagi dan sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan, untuk menumpas kezoliman,
dari manapun datangnya kezoliman, jangan pernah takut. Sampaikan kepada lau matalaim, walaupun seluruh dunia, seluruh alam harus membencimu. Saudara-saudara, saya dihina, dicaci, dimaki, dipenjara, diteror, diancam berkali-kali. Saya keluar masuk penjara, berkali-kali diteror, diancam, difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Apakah saya diam? Apakah saya berhenti berjuang? Apakah saya berhenti berjuang? Tidak, saudara-saudara, tidak. Jangankan hanya di penjara, saudara-saudara, jangankan hanya di penjara atau diancam, demi bangsa, demi rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Makanya jangan berhenti berjuang, betul? Betul. Makanya saya sampaikan juga kepada kalian, para pejabat. Apa sih mau kalian sombongin apa? Apa? Mau sombong sama pangkat? Ya. Mau sombong saya jenderal? Ya. Mau sombong saya presiden? Mau sombong? Nggak ada pangkat di akhirat, betul? Yang punya pangkat pada hari itu, yang raja pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala, betul? 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 Makanya cobalah layani rakyat dengan baik. Sebab kenapa? Banyak pejabat sekarang ini butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul nggak ibu-ibu? Nanti 2024 nih lihat pemilu nih. Wah, ada yang nggak pernah pakai songkok, tiba-tiba pakai songkok. Nggak pernah pakai baju koko, tahu-tahu pakai baju koko. Hati bukan Islam pakai baju koko. Nggak pernah ke masjid, datang ke masjid. Nggak pernah ke kampung-kampung, datang ke kampung-kampung. Ya, butuh sama rakyat kalau ada mau. Saya berjanji memakmurkan rakyat 2024. Saya berjanji mensejahterakan rakyat. Tapi nanti kalau sudah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partainya, yang sejahtera politiknya, kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Betul? Banyak pembohong, penipu, pendusta. Betul? Makanya kalian para pejabat, saya tanya, jawab sama yang keras. Baju dinas yang mereka pakai para pejabat dari siapa? Kurang keras, dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Bangunan-bangunan yang mereka bangun dari siapa? Dari kami rakyat. Maka saya sampaikan, kalian jangan macam-macam dengan rakyat, karena hasil kalian dari keringat rakyat, darah rakyat. Di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Di atas presiden dan segala-galanya, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rakyat siap bersatu, siap bersatu, siap berjuang, siap melawan kezaliman, siap melawan ketidakadilan. Allahu Akbar. Makanya jangan pikir enak jadi kayak kita orang ini. Risiko paling kecil di penjara, risiko paling besar ya mati saya. Dan saya ambil itu semua risikonya, saudara-saudara. Saya ambil, bukan hanya saya ambil, udah saya telan, itu resiko itu. Mau dipenjara kayak, mau dibunuh kayak, dibunuh itu cita-cita saya. Andaikan saya mati, mayat saya sampai rumah, saya punya anak istri bakal bilang, Abah,
Saya punya istri waktu bilang, kakak, ini cita-citanya kakak sekarang udah tercapai. Kakak bisa tenang, gak punya beban lagi, dan kakak bisa tenang bersama datuknya kakak Rasulullah SAW. Saya tanya, apakah saya penjahat? Saya koruptor? Saya bandar narkoba? Hah? Bandar narkoba? Siapa yang saya bela selama ini? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Maka mati demi rakyat suatu kemuliaan bagi saya. Mati demi NKRI suatu kehormatan bagi saya. Mati untuk melawan para pengkhianat bangsa demi membela rakyat, itu adalah cita-cita saya, saudara-saudara. Makanya sekali lagi saya wasiatkan, apalagi orang Madura, jangan pernah takut untuk menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Faham? Nah, tentang 2024 kan tadi Habib Muhammad sudah menjelaskan, ya. Nah, itu sesuai dengan kaidah. Jadi Nabi Adam, perhatikan ini terakhir, karena saya dari sini mau balik ke Surabaya. Saya balik ke Surabaya, mau beli baju, nggak ada baju saya. Balik dari sini saya ke Surabaya, besok baru balik lagi ke Madura. Karena saya nggak tahu kalau ada acara, saya lupa dan udah gitu nih panitia nggak ngasih tahu ke saya, ngasih tahunya ke murid saya. Murid saya mungkin takut saya ini di pesantren, santri-santri. Jangankan suara, dengar kelompen saya kan suka pakai kelompen, tahu kelompen? Gempia apa? Pecah, tahu? Saya suka pakai pecah. Nah, itu pecah kalau saya pakai buat bangunin anak-anak subuh. Baru dengar suara kletak itu bangun semua. Udah begitu. Apalagi dengar suara saya. Mungkin kalau panitia ngasih taunya ke siapa? Anak-anak santri saya, ya nggak bakal berani mereka ngasih tahu ke saya. Makanya saya nggak tahu, saya lupa, dan terlalu banyak juga jadwal saya. Jadi mohon dimaklumi saja. Terakhir tentang 2024 yang bagaimana Habib Muhammad sudah jelaskan tadi. Ya. Jadi Nabi Adam pernah berkata, siapa yang berkata? Nabi Adam. Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'. Kata Nabi Adam, wahai manusia, wahai anak cucuku, kalau kalian mau melakukan suatu hal apapun, mau melakukan perkara apapun, mau mengambil pendapat atau mau mengeluarkan pendapat suara apapun, sebelum melakukan perkara itu, sebelum melakukan tindakan itu, maka dahulukan dulu 3 hal ini, 3 perkara ini. Saya nggak usah bahas yang 2, saya bahas yang 1 aja. Apa itu? Istasyirul akhyar. Bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang baik, dengan para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Contoh mau nikah, datang ke ustadz, ke kiai, saya mau nikahin anak saya, bagusnya bulan apa, bagusnya hari apa. Mau melakukan apapun, termasuk dalam memilih. Nah, nanti 2024 kalau mau pilih, ya tunggu hasil keputusan dari para ulama. Sedangkan kita selama ini imam besar kita siapa? Imam besar kita siapa? Maka tunggu keputusan daripada beliau. Faham? Sebagaimana yang Habib Muhammad sampaikan tadi, saya cuma neruskan dan ngasih dalilnya, ngasih sandarannya. Sandarannya apa? Yaitu tadi istasyirul akhyar. Tapi kalau saya pribadi kalian tanya, nah terus kalau Habib Bahar, oh mohon maaf, Bahar bin Smith 2024 golput, nggak pilih siapapun.
Mau siapapun yang jadi presiden saya nggak bakal milih. Itu untuk pribadi saya sendiri. Jangan kalian ikuti, nggak boleh. Paham? Itu saya pribadi. Jangan diikuti. Oh, saya mau ikut Ahy Bahar golput. Jangan, nggak boleh. Ini negara demokrat. Harus untuk memilih. Nah, terus milihnya gimana, Beb? Ya gampang. Ada dua pilihan. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Kalau dua-duanya baik, ya pilih dua-duanya. Cuma dua-dua ini kan nggak bisa dipilih, ya kan? Harus salah sah, atau ada tiga. Berarti harus salah sah. Bagaimana caranya? Caranya berarti pilih yang paling baik. Pilih yang paling baik. Pilih yang paling baik. Itu aja gampang kan? Contohnya begini. Nggak ada kopi ya? Ini tisunya basah, kena air. Ini airnya air gula. Ini air putih. Ini tisunya tisu kering. Di antara tiga ini yang paling bagus, yang paling baik yang mana? Yang paling buruk yang mana? Basahnya kan ada dua. Nah, itu pinter. Paham? Nah, terus kalau tiga-tiganya rusak gimana, Beb? Tadi kan tiga-tiganya baik. Pilih yang paling baik. Kalau tiga-tiganya rusak gimana? Pilih yang paling ringan kerusakannya. Pilih yang paling enteng, yang paling ringan keburukannya. Itu aja sudah dari saya. Paham ya? Karena kalau saya udah cukup dihianati, saya nggak mau lagi. Saya orang hidup dengan prinsip. Ya, saya hidup dengan prinsip. Dihianati, oh udah cukup. Nggak ada politik-politikan lagi. Bukan berarti ini nggak, saya nggak mau. Mau siapapun yang jadi calon presiden, saya nggak bakal dukung, nggak bakal milih. Ya, saya golput. Tapi saya tidak menyuruh umat, tidak memerintahkan umat. Karena ini negara demokrasi. Kalau umat tidak ada suara untuk memilih, maka orang-orang yang jahat, yang buruk, dia akan memilih pilihan-pilihan buruk mereka. Jadi umat wajib untuk memilih yang paling baik, yang paling baik, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling bisa memberi manfaat kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Paham? Paham? Jadi jangan ikutin saya. Oh, saya mau ikut Habib Bahar aja golput. Jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Kalau saya nggak pilih siapapun, karena saya udah cukup dihianati. Saya nggak mau. Saya paling benci pengkhianat. Saya paling benci pengkhianat. Karena kami jujur orang Indonesia Timur. Saya orang Sulawesi. Sekarang kan banyak istilah pribumi, iya kan? Sekarang ada istilah pribumi sama imigran Yaman. Yang Habib dibilang imigran Yaman. Jadi Kiai sama Habib mau dipecah, mau diadu domba. Ini kelakuannya setan bukan? Kelakuannya iblis bukan? Diikuti bukan? Diikuti apa enggak? Diikuti bayan. Diikuti bayan. Oh, kakek nak ngomong pribumi. Engkau rea. Beda tujuh apa? Betul. Beda peto darah Indonesia Timur. Beda peto darah Indonesia. Darah Sangir, kalian nggak tahu. Darah Bugis, darah Buton, darah Bajo, darah Flores, darah Ternate, sama darah Minahasa. Itu 7 darah dalam tubuh saya. Pakai istilah pribumi, saya injak batang leher kalian baru tahu rasa. Mau memisahkan Kiai dengan Habib. Ini makanya nggak benar ini. Ini kalau saya dapat bocoran, yang saya dapat informasi, ini diduga ini dilakukan oleh kaum Syiah. Untuk apa? Untuk mensyiahkan Indonesia.
Jadi mereka tes DNA. Yang saya dapat, diduga mereka nanti bakal Habib yang Sunni tertolak DNA-nya, Habib yang Syiah masuk nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya dapat itu. Jadi mau dipisah sehingga nanti bentrok, chaos. Itu tujuannya. Chaos antara siapa? Antara umatnya Habib dengan umatnya Kiai. Kenapa bentrok? Ya iya, kan Habib sama Kiainya dibentrokin. Otomatis umatnya juga ikut pendukungnya juga ikut gaya PKI, gaya Syiah. Makanya sering saya bilang, udah habaib Kiai harus bersama. Kalau ada seperti biasanya, anggap aja tuh makhluk-makhluk itu nggak ada. Karena jumlah mereka sedikit. Ahlus sunnah wal jamaah aswaja, harga mati. Jaga itu. Ada ulama besar dulu ngomong, Syiah sama Wahabi itu sama kayak kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kuda dibelah dua, sama-sama busuknya. Paham? 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 Saya tanya sekali lagi semuanya, siap berjuang? Siap berjuang? Siap sampaikan kebenaran? Siap lawan kezaliman? Siap lawan ketidakadilan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jadi maksud tujuan diadakan acara haul ini jadi bukti anak ditinggalkan adalah anak yang Maka kalau pengen punya anak soleh, mumpung masih hidup, didik anak kalian dengan pendidikan agama. Itu aja, fahami dan lakukan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Terakhir, sebelum saya tutup saudara-saudara ya, tojo udah remah banget, tojo ya. Coba itu yang video-video matiin dulu, matiin. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara, tercipta kematian murah harganya. Prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara, tercipta kematian murah harganya. maju, terus maju, habisi kami berjanji dari Allah, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah, akan mundur. satu langkah.
dan mundur walau satu langkah. Semua masyarakat Pamekasan berdiri, saya mau tanya. Berdiri semua, berdiri. andaikan para pengkhianat suatu mundur, siap mati, siap dipenjara, siap hancur, siap binasa demi Indonesia, siap hancur demi Islam. Allahu Akbar. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Indonesia, hidup Indonesia, hidup Islam, hidup Islam, hidup santri, hidup ulama, hidup kiai, hidup aswaja, hidup habaib, hidup Islam, hidup NKRI. Allahu Akbar. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi. زائر الروضة لا تنسى تبليغ السلام سلامي للنبي القرشي العربي آتيها بها عيني. زائر الروضة لا تنسى تبليغ السلام سلامي للنبي القرشي العربي آتيها بها عيني. صلوات الله يا ربي سيد الرسل الكرام. صلوات الله يا ربي سيد الرسل الكرام. برسول الله طه كلما المستقيم. برسول الله طه كلما المستقيم. برسول الله طه كلما المستقيم. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلام سلامي للنبي القرشي العربي آتيها بها عيني. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلام سلامي للنبي القرشي العربي آتيها بها عيني. إن دخلت مقام الهادي إن دخلت مقام الهادي إن دخلت مقام الهادي فبدأ السلام سلامي. إن دخلت مقام الهادي فبدأ السلام سلامي. ثم كف بجوار الباب وقف تحت رام ترامي. ثم كف بجوار الباب وقف تحت رام ترامي. ثم كف بجوار الباب وقف تحت رام ترامي. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلام سلامي للنبي القرشي العربي آتيها بها عيني. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلام سلامي للنبي القرشي العربي آتيها